Kita sudah latihan kemarin dan akan latihan lagi simulasi besok, sehingga di debat terakhir yang temanya tentang tata kota lingkungan, mudah-mudahan dilancarkan, sudah persiapan, mudah-mudahan fisik sehat, suara mantap dan bisa meyakinkan warga di sisa waktu. Saya kira hari ini di Kembangan ada 2 wakil rakyat dari Partai Gerindra, Ibu Jamila, Pak Yuda, memang menunjukkan partai-partai terus bergerak, khususnya Partai Koalisi Kim di waktu yang tersisa, menyapa masyarakat, menyapa rakyat, berkampanye, meyakinkan mudah-mudahan pasangan Ridho ini bisa menang 1 putaran. Curhatannya rata-rata sama ya, ingin ada lapangan pekerjaan buat anak-anaknya, maka tadi disampaikan program ekonomi Ridho ini bisa menghasilkan 1 juta lapangan pekerjaan, kemudian aspirasi-aspirasi lain sifatnya secara umum sama di tempat lain. Dan tentunya kita juga besok ada debat, ya, mungkin ada pertanyaan dari media. Kita sudah latihan kemarin dan akan latihan lagi simulasi besok, sehingga di debat terakhir yang temanya tentang tata kota lingkungan, mudah-mudahan dilancarkan, sudah persiapan, mudah-mudahan fisik sehat, suara mantap dan bisa meyakinkan warga di sisa waktu. Saya kira itu. Fokus utama dari Bang RK dan juga Pak Suwono ini dalam membenahi tata kota dan perubahan iklim di Jakarta seperti apa nih? Ya, itu salah satu materi untuk besok sebenarnya, tapi intinya kami akan menyampaikan pengalaman-pengalaman ya, menata kota di luar negeri, menata kota di Bandung, di daerah, di mana-mana, sehingga pengalaman itu mudah-mudahan tidak muluk-muluk tapi juga realistis dan bisa dieksekusi. Itu tawaran pasangan Ridho, makanya perbedaan kami dengan yang lain ada pengalaman yang ingin kami tawarkan, termasuk tadi dalam hal merespon tata kota selama 5 tahun ke depan. Cukup? Penataan kota ini termasuk dalam penanggulangan banjir mengingat Ya, namanya tata kota artinya menata segala urusan yang mendapati ruang kota. Banjir kan ngambil ruang sungai, kadang-kadang kalau banjir ngambil ruang jalan, ruang aspal, pasti akan jadi bagian strategi agar 5 tahun ke depan banjirnya berkurang sangat maksimal, kemacetan berkurang, polusi turun drastis, ekonomi kerakyatan kita lindungi, ekonomi besar juga kita perluas sebagai kota global. Nah, itulah cita-cita Jakarta Baru, Jakarta Maju. Kita kan ada program renovasi rumah ya. Jadi rumah-rumah yang masuk kategori tidak layak huni, nanti ada anggaran renovasi Rutilahu. Saya melakukan ini dulu udah hampir 200.000 rumah di kepemimpinan sebelumnya. Maka itu juga akan kita lakukan agar kampung-kampung ini tidak terlihat kumuh dan miskin ya. Dengan program kesejahteraan tadi sudah dipaparkan, mereka akan banyak tabungan karena sekolah swasta kan digratiskan dan lain-lain. Ditambah dengan program perbaikan kampung, renovasi kampung, insya Allah apa yang kita lihat sekarang dalam 5 tahun ada perubahan-perubahan signifikan. Kemudian juga kita akan membersamai rakyat dalam masalah pertanahan, karena mayoritas ya seringkali saya dapat curhatan itu masalah agraria ya. Nah, nanti kita lobby kalau itu sebagian kewenangannya di pemerintah pusat atau BPN misalkan. Sehingga Jakarta dalam 5 tahun ke depan makin rapi, makin hijau. Di anggaran semiliar itu salah satunya untuk penghijauan juga. Jadi misalkan yang dulunya gersang, nah di depan rumahnya itu nanti ada tanaman, nanti dikasih hadiah siapa yang paling banyak naruh tanaman depan rumah dapat anggaran hadiah dari situ juga. Kang, tadi kan sempat nyinggung tanah juga. Tadi di agenda sebelumnya juga nengok urban farming juga ya Kang? Iya, keren itu. Katanya kan tadi Akang juga mau memperkuat itu dengan pergub ya Kang kalau nggak salah. Jadi tanah-tanah kosong di Jakarta, jika itu milik pemerintah dan belum dibangun, kita jadikan hutan kota, kita jadikan ruang pertanian kota. Kalau itu milik swasta yang juga belum dibangun, kita akan meminjam seperti yang tadi di Kembangan dengan perjanjian untuk dijadikan sama lahan hijau yang produktif atau pertanian kota ya. Tadi saya metik anggur di sana, bayangkan semua begitu kan. Saya udah Google Map, banyak banget lahan-lahan kosong yang mubazir kan.
Jadi saya kira itu. Ya. Pak, mau nanya Pak, tadi kan Bapak sempat menyebut kalau misalkan pertemuan Pak Pramono sama Pak Anies itu hanya silaturahmi ya Pak. Dan pertemuan itu juga bisa diartikan untuk tanya ke Pak Anies. Tapi Bapak khawatir nggak Pak nantinya pendukung Anies itu akan Dalam politik gusar geser dukungan itu biasa. Di Tanah Merah aja dulu kemarin mendukung 03 baliknya kan ke 01 misalkan gitu ya. Kemudian ada kader-kader partai tertentu juga ke kami bertemu menyampaikan dukungan. Itu mah biasa di dalam. Yang penting buat kita mah terus menyapa rakyat, terus menyampaikan program-program sampai akhir waktu. Karena itu yang terpenting ya. jadi akan Karena fokus ya Pak ya? fokus, karena mau surveinya nilainya berapapun, tugas kita adalah berikhtiar. Salah satunya berkreasi dengan Bu Rani, Pak Inggar, kita ada makan siang gratis, ada tebus murah. Itu program, ada lomba masak, ada masak juga. Itu hal-hal yang disukai rakyat, tebus sembako murah dan lain-lain. Kalau lihat antusiasmenya kan luar biasa ya. Mudah-mudahan mencerminkan kemenangan satu putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Bu Nok dari tim Mak Yuda Permana Jakarta Barat bersama tim. Alhamdulillah kita dapat kunjungan di kampanye Parido di Kembangan Utara ya, Jalan Basmol. Semoga Parido cukup satu putaran buat emak-emak berjuang untuk satu putaran Parido. Bu, ini mungkin bisa disampaikan, tadi kan ada banyak program yang disampaikan. Nih kalau dari Ibu sendiri, pengennya program yang mana nih yang harus diseriusin ataupun juga nanti Ya. digital? Kalau saya mintanya satu buat posyandu, kalau bisa honornya jangan OP tapi honor. Buat posyandu juga ditambahkan jangan 500, kalau bisa 1 juta. Buat Dawis, Jumantik, Pak apa ya, PAUD, PKK. Dari Ibu sendiri gimana sih menilai Pak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur? Kalau saya lihat Pak Ridwan Kamil tuh cara kinerjanya bagus ya, karena kita lihat contohnya di waktu di Bandung gitu. Motivasinya ada buat emak-emak ke depannya, Bapak bisa merangkul emak-emak, terutama emak-emak nih, karena emak-emak yang dari akar-akarnya gitu. Humble orangnya. Terima kasih buat waktunya. Sama-sama. Yang disampaikan, Ibu pengennya Pak RK ngasih perubahan apa ke Jakarta, program yang mana Bu? Ya perubahannya ya sembako murah, KJP jangan dihapus, begitulah. Pengennya itu aja, soalnya buat sekolah. Tadi kan bilang nih ini bakal ada renovasi rumah juga. Gimana Bu? Menurut Ibu ada program kayak gitu menarik nggak sih sebenarnya? Ya menarik juga sih. Kalau Ibu sendiri melihat karakter ataupun juga sosok Pak Ridwan Kamil itu kayak gimana sih Bu menurut Ibu? Orangnya ramah, baik. Menurut saya, soalnya saya kenalnya waktu anaknya yang di luar negeri ada itu sih kenalnya di situ. Mau taunya gitu di situ ya.